maka ketika selaras antara air dengan gelas, maka barulah bisa diminum. Tapi kalau tidak selaras, maka tidak bisa kita minum dia. Baik Bapak Ibu, dalam sholat itu saya kebetulan pada minggu yang lalu sudah menyebutkan ada 3 hukum di dalamnya. Kalau boleh saya tulis Bapak Ibu ya, biar mudah kita memahaminya. Jadi sholat itu ada jalan syariat dan ada pula jalan hakikat. Tetapi saya lebih pada ke arah jalan hakikatnya. Sebab apa? Sebab jalan hakikat inilah yang sering sekali orang yang terlupa. Contoh misalnya, sholat itu dengan sembahyang itu sebenarnya berbeda tapi sama. Jadi sholat itulah mewakili ilmu hakikat, sembahyang itulah mewakili ilmu syariat. Tetapi dia mesti harus dilaksanakan beriringan dia. Tapi kalau seandainya terpisah antara sholat zahir dengan batin tersebut, jadi sholat, ada kita menyebut kata sholat, ada juga menyebut sembahyang. Sholat dengan sembahyang ini sebenarnya tidak berbeda. Cuman sholat dengan sembahyang ini dalam kajian ilmu hakikat, sholat inilah yang mewakili ilmu hakikat, sembahyang inilah mewakili ilmu syariat. Jadi boleh disebut juga zahirnya sholat, dan ini adalah batinnya sholat tersebut. Jadi zahirnya sholat itu yang kita laksanakan rukun 13 tersebut. Dari mulai berdiri qiyam, niat, sudah itu takbiratul ihram, sampai terakhir salam. Yang kita buat itu sebenarnya mewakili dari yang zahirnya atau sembahyang tersebut, yang bisa nampak oleh mata kita. Tetapi sholat ini atau batinnya sholat tersebut, jadi batinnya sholat itu atau hakikat sholat tersebut sebenarnya khusyuk. Jadi khusyuk itulah sebenarnya batinnya sholat tersebut. Jadi kalau misalnya saya sholat Allahu Akbar, maka saya baca Bismillahirrahmanirrahim sampai habis ruku sujud sampai salam. Orang di samping saya akan mengatakan, kata dia, Pak Sabri ini sholatnya khusyuk sekali, kata dia. Bacaannya bagus, sudah itu juga rukunya betul, sujudnya betul, salamnya betul kiri kanan. Tapi orang kan tidak tahu. Jangan-jangan dalam hati saya tadi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, teringat saya wajah istri saya. Ketika baca surah Al-Fatihah, teringat utang di bank. Ketika baca surah Al-Fatihah, teringat dengan susu anak belum terbeli semuanya. Maka saat itu sebenarnya batinnya sholat itu kita hilang. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau misalnya zahirnya sholat atau sembahyang kita itu sudah lengkap rukun 13-nya, jadi rukun 13 ini dalam sholatnya sudah oke, tapi kita tidak khusyuk, maka semua orang akan mengatakan bahwa sholat kita itu pasti tidak sempurna. Maka pasti orang akan katakan tidak sempurna. Maka itu antara sholat dengan sembahyang ini dia mesti harus sama-sama beriringan dia. Rukun 13 itu terlaksana dengan sembahyang tersebut, tapi batinnya sholat yaitu khusyuk tersebut juga mesti harus dapat di dalam hati kita atau dalam kalbu kita. Maka itu khusyuk ini artinya, khusyuk ini sebenarnya artinya ingat Bapak Ibu. Kalau bahasa Melayunya, bahasa Indonesianya, khusyuk itu artinya ingat. Ingatnya itu ingat kepada Allah. Tapi dalam pandangan hakikat, ingat kepada Allah ini setelah tidak ingat kepada selain Allah. Nah, ingat betul ini Bapak Ibu. Jadi ingat kepada Allah ini dalam pandangan ilmu hakikat setelah kita tidak ingat kepada selain Allah. Jadi kalau misalnya kita sholat lalu dalam hati kita ingat kepada selain Allah, berarti kita belum khusyuk. Misalnya ibu-ibu kalau sholat Allahu Akbar, baru tarik Allahu Akbar, Allah, ya Allah hari mau hujan, jemuran belum tak angkit, kata dia. Ya Allah hari mau apa masak di belakang ini belum diangkit, jangan-jangan hangus nanti ini, kata dia. Maka sebenarnya dia terlupa kepada Allah.
atau dia tidak ingat kepada Allah. Padahal batinnya sholat itu adalah orang mesti ingat kepada Allah sampai kepada tingkat ingat kepada Allah itu setelah tidak ingat kepada selain Allah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita rasakan rasanya berat sekali ingat kepada Allah itu sampai pada tingkat untuk tidak ingat kepada selain Allah. Berat sekali. Tapi rupanya diajarkan oleh para ulama. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa ingat kepada Allah sampai kepada tingkat tidak ingat kepada selain Allah? Maka rupa-rupanya para ulama itu mengajarkan kepada kita. Jadi dalam sholat ini ada namanya hukum kauli. Sudah itu yang kedua hukum fi'li. Yang ketiga ada namanya hukum qalbi. Nah, dalam sholat itu pasti tiga hukum ini wajib dia beriringan. Kalau tiga hukum ini tidak beriringan, maka sholat seorang itu pasti dia tidak sempurna. Hukum kaulinya dia buat, hukum fi'linya dia buat, tapi hukum kalbinya dia tidak buat, maka pasti sholatnya itu tidak sempurna. Nah, hukum kauli ini sudah sering kita buat. Misalnya Allahu Akbar, ketika menyebutkan kata Allahu Akbar di ujung lidah ada suaranya, itu hukum kauli. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah tersebut, itu masuk pada hukum kauli. Baca tasyahud akhir, baca salawat Nabi, salam ke kanan dan ke kiri, itu masuk dalam hukum kauli. Ada suaranya. Maka yang ini sebenarnya sudah kita buat. Lalu yang kedua ada hukum fi'li namanya. Hukum fi'li itu perbuatan. Misalnya saya angkat takbir, tangan saya mengangkat tangan begini, Allahu Akbar. Tangan angkat ke atas, sudah itu tangan begini, sudah itu ketika ruku, sujud segala macamnya, itu hukum fi'li dia. Hukum fi'li ini adalah hukum perbuatan. Jadi perbuatan jasad kita ini. Jadi turun, sudah itu kepala salam ke kiri ke kanan, itu masuk ketika kepala kita bergerak ke kiri dan ke kanan, itu dia masuk pada hukum fi'li tersebut. Nah, yang ini hukum kauli dan hukum fi'li ini biasanya sudah kita buat dalam sholat tersebut. Tapi yang sering terlupa itu adalah hukum kalbinya sebenarnya. Nah, hukum kalbi inilah sebenarnya yang tidak boleh terlupa ketika dalam sholat tersebut. Maka itu dalam hukum kalbi ini dia ada 7 perkaranya. Yang pertama adalah qasad. Qasad ini sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Yang kedua ada namanya ta'rad. Lalu yang ketiga ada namanya ta'yin. Nah, ta'yin inilah insya Allah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang keempat nanti ada namanya ihram. Nah, kenapa majlis ini saya namakan ihram? Karena memang ihram ini nanti ketemu kita bahwa yang batin itu membungkus yang zahir. Itu makna ihram tersebut. Yang kelima namanya mi'raj. Yang keenam munajat. Yang ketujuh namanya tabdi. Nah, hukum kalbi inilah sebenarnya yang tidak boleh kita tidak paham. Kalau hukum kauli, hukum fi'li sudah kita buat dalam sholat kita. Tetapi yang tidak boleh terlupa itu adalah hukum kalbi tersebut. Apa dia? Yang pertama adalah qasad. Qasad ini sudah kita sebutkan kemarin, yaitu menyatakan niat. Kalau ta'arad kemarin yaitu mengetahui anggota sunnah dan wajib atau wajib yang hendak kita bawa untuk berjumpa dengan Allah. Ta'yin ini artinya menentukan waktu. Ihram ini artinya bungkus.
Mi'raj ini nanti artinya naik atau sampai. Munajat ini artinya saksi menyaksi. Tabdi ini sampailah kita kepada sebenar-benarnya hamba Allah. Jadi nanti tabdi inilah sebenarnya tingkat tertinggi ketika kita sholat tersebut, ketika kita sampai kepada tingkat sebenar-benarnya menjadi hamba Allah tersebut. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang qasad tersebut. Jadi hukum qalbi yang pertama itu yaitu qasad. Qasad ini artinya menyatakan niat. Jadi Bapak Ibu, kita jangan salah paham bahwa ketika kita sholat itu mesti harus beriring antara jalan syariat dengan jalan hakikat. Jadi jalan syariat mengajarkan kita untuk mengucapkan lafaz niat. Lafaz niat. Nah, ini jalan syariatnya. Jadi kalau Bapak Ibu sholat kan mengucapkan lafaz niat. Tapi sebenar-benarnya niat itu yang disebut sebagai qasad ini, niat ini dia tidak bersuara dan tidak berhuruf. Itulah niat sebenarnya niat itu Bapak Ibu. Jadi sebenar-benar niat itu dia adalah sesuatu yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Dan ini sudah kita bahas pada mungkin sebulan yang lalu mungkin tentang qasad tersebut. Jadi lafaz niat tetap kita buat, tetapi ketika kita mau takbir tersebut, maka qasad ini jangan sampai kita tertinggal bahwa saat itu kita menyatakan niat tersebut. Jadi niat sebenar-benar niat itu adalah sesuatu yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Tapi ini juga sebenarnya penjelasannya cukup panjang sebenarnya. Tapi sudah kita bahas pada bulan yang lalu sebenarnya. Lalu yang kedua ada namanya hukum ta'arad ya, atau perkara ta'arad. Perkara ta'arad ini maksudnya adalah dalam sembahyang itu kita wajib tahu mana satu anggota sunnah, mana satu anggota wajib yang hendak kita bawa untuk berjumpa dengan Allah. Jadi makanya orang fikih kalau seandainya dia tidak punya tangan, dia masih wajib sholat dan dia tetap sah sholatnya. Sebab apa? Sebab tangan ini anggota sunnah. Bahkan kalau orang tidak punya kaki sekalipun, maka tetap wajib sholat pada dirinya, dan itu tidak membatalkan dia sholat karena kaki ini sebenarnya anggota sunnah. Jadi yang mana sebenarnya anggota wajib tersebut nanti kita akan ketemu dia. Bapak Ibu punya uang ringgit. Punya uang ringgit itu anggota sunnah. Jadi punya uang ringgit 100.000 ringgit, 100.000 ringgit itu sekitar ratusan juta Bapak Ibu. Mau pergi ke Malaysia, tak bisa masuk ke Malaysia. Sebab apa? Sebab masih membawa anggota sunnah. Apa anggota wajibnya? Anggota wajibnya itu paspor. Jadi kalau tak punya paspor, duit ringgit ada banyak tapi tak punya paspor, anggota sunnahnya ada tapi anggota wajibnya tak ada, mau pergi ke Malaysia Bapak Ibu tidak bisa masuk ke Malaysia. Sebab apa? Sebab anggota wajibnya tertinggal. Apa dia? Anggota wajibnya adalah paspor. Ada paspor, jadi paspor kita ada tapi uang ringgit Malaysia kita tak ada, kita masih bisa masuk ke Malaysia. Cuman baru sempurna ada duit ringgit, ada paspor, lalu bawa ke Malaysia, bisa masuk ke Malaysia, maka bisa belanja ke Malaysia, bisa jalan-jalan keliling ke Malaysia ketika ada barang sunnah dan barang wajibnya. Barang sunnahnya adalah ringgit Malaysia, barang wajibnya itu adalah paspor tersebut. Jadi dalam sholat itu juga sebenarnya sama Bapak Ibu. Jadi anggota sunnahnya itu adalah diri jasad kita ini. Tangan kita ini anggota sunnah, kaki kita ini anggota sunnah, dua bola mata kita ini anggota sunnah, telinga kita ini juga anggota sunnah. Tetapi apa yang anggota wajib yang tidak boleh tertinggal ketika kita sholat? Anggota wajibnya itu adalah ruh kita ini. Jadi jasad kita ini mulai dari tangan, sudah itu kaki, sudah itu dua mata, sudah itu apa lagi, dua telinga, sudah itu apa lagi, perut kita, apa lagi misalnya mulut kita. Mulut ini dia masih anggota sunnah.
Kalau ini tidak ada, maka dia tidak membatalkan kita sholat, dan tetap kita wajib sholat. Misalnya